Manusia purba adalah salah satu makhluk hidup dengan jenis manusia yang hidup dan berkembang biak pada zaman prasejarah atau zaman sebelum sejarah. Zaman prasejarah biasanya juga dikenal dengan zaman praksara. Menurut penelitian dari beberapa ahli, menyatakan bahwa kemungkinan besar manusia purba telah ada hidup dan mendiam di bumi sekitar 4 juta tahun yang lalu. Sangat lama, bukan? Pithecanthropus mojocertensis atau yang juga dapat dikenal dengan nama atau sebutan Pithecanthropus robustus merupakan salah satu dari banyaknya jenis manusia purba yang fosilnya ditemukan di wilayah negara Indonesia. Diketahui penemuan fosil manusia purba jenis Pithecanthropus mojocertensis pertama kali ditemukan di daerah Desa Perning yang berada di Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Menurut sejarah, nama atau sebutan manusia purba jenis Pithecanthropus mojocertensis ini memiliki arti yang apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bermakna manusia kera yang tegak, besar, dan kuat berasal dari Mojokerto. Selain disebut dengan manusia kera yang tegak, besar, dan kuat berasal dari Mojokerto, Pithecanthropus mojocertensis juga dianggap sebagai manusia kera tertua yang ada di Pulau Jawa. Penyebutan Pithecanthropus sendiri dianggap beragam berdasarkan pada wilayah belahan dunianya. Misalnya penyebutan Pithecanthropus mojocertensis untuk benua Afrika biasa menyebutnya dengan Homo ergaster. Untuk Indonesia menyebutnya dengan Pithecanthropus. Untuk negara Tiongkok menyebutnya dengan Sinanthropus pekinensis. Dan untuk wilayah negara Eropa menyebutnya dengan Neanderthalensis. Asal-usul atau sejarah ditemukannya Pithecanthropus mojocertensis serta siapa sih penemu dari fosil manusia purba jenis Pithecanthropus mojocertensis di Indonesia. Ada berbagai fosil manusia purba dengan jenis Pithecanthropus yang ditemukan di wilayah negara Indonesia. Berbagai jenis fosil manusia purba jenis Pithecanthropus sendiri dibagi menjadi 3 jenis. Ketiga jenis Pithecanthropus itu adalah jenis Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus mojocertensis, dan yang terakhir adalah jenis Pithecanthropus soloensis. Penemuan fosil manusia purba dengan jenis Pithecanthropus dimulai pada sekitar tahun 1890. Penemuan manusia purba dengan jenis Pithecanthropus pertama kali berada di wilayah kota Solo, Provinsi Jawa Tengah, tepatnya berada di Trinil. Setelahnya ditemukan pula beberapa fosil manusia purba yang diidentifikasi sebagai manusia purba dengan jenis Pithecanthropus mojocertensis. Penemuan fosil manusia purba tersebut ditemukan oleh sebuah pribumi yang bekerja pada seorang paleontolog dan geolog asal dari negara Jerman. Paleontolog tersebut bernama Gustav Heinrich Ralph von Koenigswald atau yang dikenal dengan nama von Koenigswald. Gustav Heinrich Ralph von Koenigswald juga merupakan seorang penemu. Beliau menemukan fosil dari manusia purba yang berjenis Meganthropus paleojavanicus pada sekitar tahun 1941-an. Penemuan fosil Meganthropus paleojavanicus tersebut von Koenigswald temukan sendiri tepat di wilayah Sangiran. Nah, untuk pertemuan dari fosil manusia purba dengan jenis Pithecanthropus mojocertensis oleh seorang yang bekerja pada von Koenigswald adalah seorang pribumi atau orang asli Indonesia yang memiliki nama Joko
Handojo atau yang dikenal dengan nama Andojo dan J. Duyjes. Jeko Handojo atau Andojo dan J. Duyjes menemukan fosil manusia purba dengan jenis Pithecanthropus mojocertensis berupa tulang bagian kepala atau yang kerap dikenal dengan tengkorak. Diperkirakan tengkorak tersebut adalah tengkorak milik anak-anak yang perkiraan berusia 5 tahun. Penemuan fosil tengkorak manusia purba jenis Pithecanthropus mojocertensis ditemukan di wilayah Kebu, Klagen, Kota Mojokerto, bagian utara Provinsi Jawa Timur pada kisaran tahun 1936-an. Wilayah rinci penemuan fosil. Tengkorak Pithecanthropus mojocertensis adalah di lapisan Pleistosen bagian bawah. Manusia purba jenis Pithecanthropus mojocertensis memiliki bentuk tubuh yang nyaris tegak seperti manusia zaman sekarang, dengan tinggi kisaran 165 cm sampai dengan 180 cm. Manusia purba jenis Pithecanthropus mojocertensis memiliki kualitas otot-otot bagian tengkuk yang cukup kuat dan kokoh. Manusia purba jenis Pithecanthropus mojocertensis memiliki tulang-tulang pipi, alat kunyah, atau gigi yang mayoritas berupa geraham, serta rahang mulut yang sangat kuat. Ciri-cirinya yang pertama, manusia purba jenis Pithecanthropus mojocertensis memiliki bagian kepala terutama kening yang tepat menonjol, tebal, bahkan tampak melebar hingga ke pelipis. Yang kedua, manusia purba jenis Pithecanthropus mojocertensis memiliki hidung yang ukurannya lebar, serta tidak memiliki dagu di kepalanya. Yang ketiga, manusia purba jenis Pithecanthropus mojocertensis memiliki tulang kepala bagian belakang yang terlihat lebih menonjol. Yang terakhir, manusia purba jenis Pithecanthropus mojocertensis memiliki kapasitas volume atau daya tampung otak yang masih dianggap kurang sempurna, yakni hanya sekitar 750 cc hingga 1300 cc. Setelah mengetahui beberapa ciri-ciri fisik dan ciri khusus yang dimiliki oleh manusia purba jenis Pithecanthropus mojocertensis, sekarang saatnya kalian mengetahui tentang bagaimana sih pola hidup atau kehidupan sehari-hari yang dijalani oleh manusia purba jenis Pithecanthropus mojocertensis. Manusia purba jenis Pithecanthropus mojocertensis diketahui biasanya hidup dengan cara nomaden, atau yang biasa diartikan hidup dengan cara berpindah-pindah tempat tinggalnya. Untuk dapat hidup dengan cara berpindah-pindah ini, manusia purba jenis Pithecanthropus mojocertensis selalu berusaha untuk menyesuaikan tempat dengan persediaan makanan mereka. Manusia purba jenis Pithecanthropus mojocertensis sangat menggantungkan hidupnya pada kondisi lingkungan alam yang mereka tinggali, dikarenakan hidup dengan cara berpindah-pindah. Manusia purba jenis Pithecanthropus mojocertensis biasanya cenderung hidup secara berkelompok. Meskipun hidup secara berkelompok, mereka hanyalah kelompok dengan skala atau ukuran kecil. Mengapa demikian? Hal itu dikarenakan mereka harus dapat menyesuaikan serta melihat persediaan makanan mereka yang mereka miliki, serta cukup untuk semua anggota kelompok atau tidak. Manusia purba jenis Pithecanthropus mojocertensis memiliki makanan utama, yakni adalah daging hewan yang mereka peroleh dari hasil berburu. Untuk dapat memenuhi kebutuhan daging, mereka berburu dengan menggunakan alat-alat berburu yang sangat sederhana. Alat-alat berburu tersebut sebagian besar terbuat dari batu serta tulang-tulang dari hewan buruan mereka sebelumnya. Ada beberapa alat-alat berburu yang memiliki nama dan cukup terkenal. Mungkin Grammets tidak asing dengan nama-nama alat berburu tersebut. Alat-alat berburu tersebut terdiri dari alat serpih, kapak berimbas, berbagai peralatan dari tulang hewan, kapak penetak, dan masih banyak lagi. Alat-alat berburu tersebut digunakan untuk menangkap hewan, untuk membunuh hewan, serta untuk memotong daging hewan hasil buruan. Tak hanya itu saja, alat-alat berburu juga sangat berguna sebagai penggaruk bahan makanan yang dapat memudahkan mereka dalam mencari bahan makanan. Biasanya digunakan untuk bahan makanan yang sejenis umbi-umbian atau bahan makanan lain yang berada di dalam tanah. Nah, itulah beberapa informasi mengenai manusia purba jenis Pithecanthropus mojocertensis yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.